Keluar dari mana ini? Mulut. Keluar dari mulut. Ini pengalaman pertama saya ya keluar kawat ya. Yang udah beberapa waktu yang lalu keluar. Mobil Yang udah beberapa waktu yang lalu keluar. Ya teman-teman semuanya, video barusan seperti apa yang sudah kita lihat adalah menunjukkan sesuatu hal yang goib atau yang disebut dengan tidak masuk akal. Secara logika memang tidak masuk akal ya. Ada salah satu peruqyah ternama di Indonesia, Ustadz Faizar ini melakukan ruqyah yang mana si pasiennya ini mengeluarkan atau memutahkan kawat. Nah, hal ini pasti bertentangan dengan pesulap merah. Nah, apakah ini memang video asli secara goib si pasien bisa memutahkan kawat, atau memang video ini tidak murni atau yang disebut dengan settingan? Nah, pertanyaannya di sini, apakah pesulap merah sudah pernah membongkar video peruqyah Ustadz Faizar ini, yang mana ini kan mengeluarkan kawat, pasti bertentangan dengan akal sehat kita. Di sini pertanyaannya mungkin ada dua. Satu, kenapa pesulap merah belum pernah membongkar ini? Yang kedua, ataukah pesulap merah sudah membongkar, hanya saja saya tidak pernah melihat video-videonya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam dunia pecinta ilmu spiritual dimanapun berada. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman semuanya dimanapun berada, kita barusan sudah melihat video yang dilakukan peruqyah ternama Ustadz Muhammad Faizar ya. Yang mana Ustadz ini bisa dikatakan dekat dengan pesulap merah ya. Namun di sini saya belum pernah melihat pesulap merah membongkar tentang ruqyah yang dilakukan Ustadz Faizar, atau mungkin sudah pernah membongkar atau membahasnya, namun saya yang belum pernah melihat videonya. Nah, di sini secara akal sehat atau secara logika kita bisa melihatnya sendiri kan, bahwasanya Ustadz Faizar ini melakukan ruqyah terhadap si pasiennya memutahkan kawat. Nah, kita berpikir pasti ini sesuatu hal yang goib atau asli. Pada teman-teman khususnya yang percaya dengan sesuatu hal yang goib, bisa saja ini terjadi si pasien memang karena memutahkan kawat itu real asli gitu kan. Mungkin sebagian juga ada yang tidak percaya bahwasanya ini memang video yang sudah diatur sedemikian rupa awalnya gitu kan, atau disebut dengan settingan. Nah, di sini kenapa pesulap merah belum membahas ini, dan kapan dibahas, atau memang saya yang belum pernah melihat video pesulap merah barangkali sudah membongkarnya. Namun di sini kita sering melihat bahwasanya pesulap merah ini sering sekali membongkar sesuatu hal yang goib yang tidak masuk akal, seperti membongkar ilmu-ilmu kebal, ilmu laduni, atau ilmu santet dan lainnya. Sering sekali dia membahasnya. Namun kita jarang, atau mungkin saya sendiri yang jarang, karena saya tidak sering menonton video pesulap merah, yang mana pesulap merah ini jarang membahas Ustadz Faizar yang katakanlah tidak masuk akal, seperti contohnya yang video barusan ya, video yang memutahkan kawat si pasien ini. Dan menurut saya ini sama, sesuatu hal yang goib, sama seperti orang contohnya terkena santet diobati memutahkan paku atau mengeluarkan paku. Hal ini sama dengan seseorang pasien di ruqyah mengeluarkan kawat. Bedanya dari mana? Nah, sama-sama memutahkan gitu kan, namun mungkin prosesnya berbeda. Kalau santet itu si dukun pelakunya yang kemudian menyakiti seseorang kemudian memutahkan paku gitu kan. Namun di sini bedanya Ustadz Faizar meruqyah seseorang memutahkan kawat. Itu proses perbedaannya, namun endingnya atau akhirnya sama-sama memutahkan benda-benda yang tidak bisa dimasuk akal. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat pesulap merah membongkar Ustadz Faizar, atau membahas lah istilahnya, atau bersilaturahmi ke tempat Ustadz Faizar membahas tentang sesuatu hal yang goib. Namun saya belum melihat membahas tentang sesuatu hal yang gaib seperti memutahkan kawat seperti ini. Nah, mungkin di sini banyak pertanyaan. Apakah memang video ini asli yang dilakukan Ustadz Faizar, atau memang yang disebut dengan settingan? Nah, jadi di sini kita sudah percaya bahwasanya sesuatu hal yang gaib itu memang ada, dan saya pun meyakini adanya santet, adanya ilmu kebal, adanya ilmu laduni, adanya ilmu-ilmu tentang yang gaib itu ada, termasuk ruqyah mengeluarkan paku. Saya percaya ini murni sesuatu hal yang gaib. Namun di sini pertanyaannya, belum pernah saya sering melihat pesulap merah membahas Ustadz Faizar ini gitu kan. Teman-teman mungkin yang
paham tentang keilmuan gaib, silahkan sharing dan bisa berpendapat di video ini ya. Namun saya tekankan kembali, kepercayaan itu milik kita. Teman-teman percaya dengan sesuatu yang gaib, silahkan, saya tidak ada paksaan. Teman-teman percaya dengan santet, percaya dengan namanya ilmu kebal, itu saya pun tidak bisa memaksakan teman-teman. Namun saya pribadi percaya, karena sesuatu hal yang gaib itu ada. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang percaya dengan hal gaib, kemudian menjalankan sholat, gitu kan. Nah, jadi saya percaya karena adanya kutipan Al-Quran surat Al-Baqarah ini. Nah, jadi terserah mereka oknum tukang bongkar siapapun itu, jangan seolah-olah menyebelahkan salah satu pihak, yang satunya terus dibongkar dan yang satu tidak digubris atau tidak ditanggapi. Seharusnya sama, adil, siapapun itu, baik itu ustadz pelakunya, baik itu dukun pelakunya, kita harusnya adil. Siapapun itu harus kita bongkar atau harus kita bahas. Seperti Muslim Merah ini yang sering membongkar oknum-oknum perdukunan gitu kan. Saya memang mendukung Muslim Merah untuk membongkar sesuatu hal yang tidak masuk akal atau perdukunan, apalagi tujuannya untuk memenuhi publik gitu kan. Saya mendukung, cuma siapapun itu kita harus membahas, termasuk Ustadz Faizal ini seharusnya dibahas gitu kan oleh Muslim Merah. Apakah rukiahnya ini benar bisa mengeluarkan kawat atau memang hanya sebuah hiburan saja gitu kan. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Jadi teman-teman bisa berpendapat, ambil yang baiknya saja dari perkataan saya ini, yang buruk buang saja. Perkataan yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari saya pribadi. Nah, jadi di sini kita bisa memilih dan bisa berpendapat lah ya, bahwasanya kepercayaan kita ini mahal dan kepercayaan tidak bisa dipaksakan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Dan saya pribadi meyakini sesuatu hal yang gaib. Demikian, teman-teman boleh berpendapat atas adanya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.